Selamat petang untuk kita semua. Bertemu kembali kita dalam media Olisi dalam perkumpulan pertengahan minggu kita pada hari ini. Untuk memulakan acara kita akan menyanyi beberapa buah lagu biasa-biasa saja, lagu kanak-kanak. Sebagai lagu pertama kita akan menyanyikan Yesus Itulah. Yes, 1, 2, 3, sing. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali bawa kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Lagu kedua kita meminta pilihan Eder, Seakeepers. Sing, 1, 2, 3, sing. Seakeepers in the mountain, and His righteous blood, and all the sins shall be added unto you. Hallelujah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Semua itu ditambahkan padamu. Untuk meneruskan kebaktian kita akan berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bertakhta di dalam surga, terima kasih untuk menjaga kami hari ini. Tolong berkati kebaktian kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami akan membaca ayat renungan pada petang ini. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes 20 ayat 29. Akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 48. Selamat petang. Renungan yang saya ambil pada petang ini saya ambil dari buku Renungan Harian untuk Dewasa, Menjadi Murid Setiap Hari, mengisahkan tentang Thomas yang ragu-ragu. Dalam kalangan umat percaya pada zaman Yohanes, satu persoalan membayangi seluruh jemaah. Yohanes semakin tua dan dia merupakan rasul terakhir yang masih hidup. Oleh itu, persoalan yang timbul adalah jika tidak ada lagi yang masih hidup yang pernah melihat Yesus secara pribadi, maka bagaimana para anggota akan mempunyai iman kepadanya? Dalam kisah Thomas yang ragu-ragu, yaitu seorang murid Yesus, Yesus menangani persoalan ini.
Thomas tidak ada di sana ketika Yesus mula-mula menampakkan dirinya kepada para murid pada hari kebangkitan. Dengan tegas dia mengatakan yang dia tidak akan percaya sama sekali sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Apabila Yesus muncul pada 1 minggu kemudian, dia menggalakkan Thomas untuk menyentuh lukanya dan Thomas hanya mampu berkata, "Ya Tuhan dan Allahku." Kemudian pada waktu itulah Yesus memberitahukan satu ucapan bahagia kepada mereka yang belum melihat tetapi percaya. "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Selain daripada kehadiran Yesus secara fisikal pada masa itu, terdapat juga cerita-cerita mukjizat yang kita sudah pelajari, di mana Yesus telah menukarkan air menjadi anggur, bukan karena Yesus menyentuh air itu, tetapi karena para pelayan melakukan apa yang dikatakan olehnya. Anak lelaki pegawai istana dan lelaki buta telah sembuh ketika mereka pergi daripada Yesus. Yesus juga memberi makan 5.000 orang ketika para murid keluar dan memberi makan kepada orang ramai. Akhir sekali Lazarus dibangkitkan. Bukan dengan cara Yesus menyentuh tubuh Lazarus, tetapi melalui firman-Nya. Pelajaran di sini adalah jelas. Firman yang sama telah disebutkan pada permulaan Injil adalah cukup untuk memenuhi segala keperluan umat yang percaya. Walaupun dia tidak hadir secara fisikal bersama mereka, namun firman-Nya yang penuh kuasa ada di sana untuk memberkati dan menyembuhkan mereka. Jadi para rekan-rekan sekalian, begitu juga keadaan kita pada masa ini, walaupun kita tidak pernah melihat Yesus sebagaimana keadaan kita seperti Thomas, tetapi mari kita baca dan percaya firman Tuhan dalam Alkitab agar ia dapat menguatkan kita setiap hari pada masa pandemik ini sementara kita menunggu kedatangan Yesus kedua kali. Kami akan menyanyikan lagu This is the Light of Mine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. This is the light of mine. I'm gonna let it shine. Let it shine. Let it shine. Let it
sebagai penutupan kepada kebaktian pertengahan minggu kita, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita semua berdoa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan syurga, puji dan syukur atas berkat Bapa sentiasa ke atas kami semua. Pada musim pandemik ini, Bapa berkati setiap kami. Ketika kami tidak dapat berkumpul bersama-sama di gereja untuk mendengar firman-Mu serta memuji-muji nama Bapa, biarlah kami lakukan itu di rumah masing-masing. Dan tolong kuatkan kami agar kami sentiasa percaya dan iman kami dikuatkan melalui kebaktian pertengahan minggu ini. Dan biarlah Bapa memberkati media Olisi agar dapat diteruskan sehingga pandemik ini selesai. Terima kasih Bapa atas kasih dan berkat Bapa sentiasa ke atas kami semua. Kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus yang sudah begitu mengasihi kami dan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami semua. Amin.